semuanya, perkenalkan nama saya Nazirah Nur dengan NIM 1211251110111. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun. Nah, di video kali ini saya bakal bahas salah satu kasus komunikasi organisasi yang sempat menjadi sorotan besar di dunia internasional, teman-teman. Nah, yaitu kasus yang terjadi di tubuh Miss Universe Organization atau biasa dipanggil MUO pada bulan November 2025, bulan sekarang dan tahun sekarang, teman-teman. Nah, organisasi ini tuh dikenal banget dengan nilai-nilai seperti integritas, keberagaman. Tapi sayangnya nilai-nilai ini tuh sempat goyah gara-gara tindakan direktur lisensi Thailand, yaitu Nawat Saragriswil. Nah, terhadap salah satu finalis Miss Universe Meksiko, yaitu Fatima Bous. Nah, awalnya semua berjalan seperti biasa sampai di tanggal 4 November tahun 2025, bulan sekarang dan tahun sekarang, saat Nawat melakukan siaran langsung di depan para finalis dan juga penonton online ataupun media online. Nah, dalam siaran ini Nawat menegur Bous karena dianggap tidak mengikuti perintah promosi mengenai Thailand di media sosial. Tapi masalahnya saat Bous ingin mencoba menjelaskan, Nawat malah justru memotong pembicaraannya dan berkata, "Kalau kamu mengikuti direktur nasionalmu, kamu sangat bodoh." Kalimat inilah yang langsung memicu reaksi keras karena dianggap merendahkan dan tidak menghargai para peserta. Nah, Bous pun keluar dari ruangan, diikuti oleh beberapa finalis lain seperti dari Kanada, terus Palestina, sebagai bentuk solidaritas. Nah, aksi mereka ini justru memicu juga reaksi publik luas, hingga akhirnya MUO Global merilislah pernyataan resmi bahwa mereka akan membatasi peran Nawat. Namun karena responnya yang terlambat ini malah terlanjur menciptakan krisis komunikasi yang besar. Nah, selanjutnya analisis 1, yaitu saluran komunikasi yang tidak efektif. Kalau dilihat dari teori komunikasi organisasi, kasus ini tuh jelas menunjukkan kesalahan besar dalam komunikasi vertikal ke bawah atau downward communication. Nah, jadi komunikasi ini tuh biasanya dilakukan oleh para pemimpin ke bawahannya, misalnya untuk memberi instruksi, terus pengarahan, dan juga bahkan teguran. Di sini masalahnya, efektivitas komunikasi itu kan gak cuman ditemukan dari sisi pesannya aja, tapi juga dari pemilihan salurannya, communication channel. Dalam teori Katz dan Kahn tahun 1978, seperti yang pertemuan kemarin, saluran komunikasi itu harus disesuaikan dengan kreativitas pesan dan hubungan antar individunya. Nah, di sini Nawat memilih menegur Bous dengan siaran langsung, saluran yang bersifat publik dan formal banget. Nah, padahal teguran itu termasuk kan pesan yang sensitif dan juga emosional, karena menyangkut reputasi dan harga diri seseorang, ya, seperti Bous gitu. Nah, dalam komunikasi organisasi, hal kayak gini tuh disebut dengan distorsi makna, yaitu ketika pesan yang seharusnya bersifat instruktif malah ditangkap sebagai penghinaan. Apalagi komunikasi yang dia lakukan juga kan bersifat satu arah, tanpa memberi ruang bagi Bous untuk menjelaskan terlebih dahulu atau menanggapi, langsung memotong lah gitu ucapannya Bous ini tuh. Belum sempat ngomong tapi udah diberhentiin. Nah, itu artinya two-way communication yang ideal tuh nggak tercapai sama sekali. Kalau dia menggunakan komunikasi downward informal seperti ngobrol langsung secara pribadi ataupun menyampaikan lewat pesan internal, nah efeknya akan lebih konstruktif. Dengan begitu
dia tetap bisa menegur tanpa tanpa merusak hubungan profesional dan psikologis bawahannya. Nah, untuk kesimpulannya, kesalahan utama di analisis pertama ini bukan cuma pada bicara, tapi juga pada pemilihan saluran dan juga bentuk komunikasi vertikal dan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, hasilnya pesan yang disampaikan itu gagal tersampaikan dengan baik dan malah memicu krisis citra organisasi seperti itu. Nah, analisis kedua tuh adalah terkait etika dan juga ton kepemimpinan. Nah, bagian ini tuh menyangkut aspek yang paling dalam banget di dalam sebuah organisasi, yaitu terkait etika dan juga gaya kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin ya itu bukan cuma dituntut untuk mampu berbicara, tapi juga untuk bagaimana ia berbicara. Nah, dalam teori etika komunikasi ada 3 nilai ataupun 3 hal yang harus para pemimpin jaga, yaitu ada empati, terus tuh tanggung jawab moral, dan juga penghargaan terhadap martabat orang lain. Nah, ketika Nawat berkata ataupun melontarkan kata bodoh kepada bos di depan umum, hal itu tuh jelas melanggar ketiga prinsip ini. Ucapan tersebut tuh bisa menunjukkan kurangnya empati ataupun tidak menghargai martabat bawahannya, dan juga gagal menjaga tanggung jawab moral sebagai public figure. Nah, padahal kalau menurut teori transformational leadership oleh James McGregor. Nah, pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang harus mampu menginspirasi dan mengangkat semangat para bawahannya, bukan justru malah menjatuhkan mereka gitu. Nah, kata-kata kasar yang tadi dilontarkan itu bisa saja menimbulkan efek psikologis negatif untuk box, karena seperti bisa bikin dia malu, terus tuh kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan trauma kerja gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori teori motivasi organisasi dari Chester Bernard, nah perilaku pemimpin itu tuh sangat menentukan semangat kerja bawahannya. Nah, begitu komunikasi pimpinan terhadap bawahannya itu mengandung unsur penghinaan, maka loyalitas dan kepercayaan terhadap organisasi itu sendiri tuh bakal langsung turun. Nah, yang dilakukan Nawat di sini bisa saja dikategorikan sebagai abuse of authority, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk tindakan ataupun untuk mempermalukan pihak lain. Nah, tindakan ini tuh jelas banget bertentangan dengan nilai utama MUO, yaitu menjunjung tinggi respect dan juga empowerment. Nah, dalam situasi seperti ini, etika komunikasi itu bukan cuma sekedar hal sopan santun, tapi juga bagian penting dari menjaga kredibilitas organisasi itu sendiri. Nah, sekali pemimpin melakukan kehilangan kontrol dalam berkomunikasi, maka seluruh sistem nilai organisasi itu sendiri tuh bakal ikut terancam. Jadi analisis kedua ini tuh menunjukkan bahwa krisis yang muncul itu bukan cuman hanya karena salah bicara, tapi juga karena kegagalan dan juga kegagalan dalam menerapkan kepemimpinan yang harmonis dan juga empati. Nah, analisis ketiga itu terkait bottom up ataupun feedback aksi walkout ya. Nah, sekarang kita bahas aksi walkout yang dilakukan oleh Miss Mexico, yaitu Box, dan beberapa finalis lainnya. Nah, kalau dilihat secara teori ya, itu bisa disebut sebagai bentuk komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up feedback. Nah, biasanya bottom up communication itu dipakai buat menyampaikan saran, terus tuh kritik dan juga aspirasi kepada atasan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari saluran formal tertutup, ini misalnya karena bawahan takut atau merasa dirinya tidak didengarkan, nah maka bentuk feedbacknya itu bisa berubah jadi non verbal, yaitu simbolik.
seperti salah satunya itu aksi yang dilakukan oleh box ini. Nah, kalau kita lihat dari teorinya Shannon dan juga Weaver, komunikasi dua arah tuh bisa dibilang efektif kalau misalnya ada feedback dari si penerima pesan. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kan ruang dialognya tuh ditutup sepihak sama Nawat. Nah, maka feedbacknya itu muncul lewat tindakan dimana box itu keluar sebagai bentuk protes moral. Nah, aksi itu tuh jelas menjadi pesan yang sangat kuat tanpa perlu kata-kata terlebih dahulu. Nah, selain itu juga menunjukkan bahwa solidaritas antar finalis. Karena kan tindakan itu juga menekankan MUO global buat speak up lah, segera bertindak. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa feedback dari bawahan juga sebenarnya punya kekuatan untuk mengubah arah kebijakan sebuah organisasi. Nah, kalau dilihat dari secara etika, aksi ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan cuman tentang berbicara, tapi juga tentang menyampaikan nilai dan juga sikap. Nah, ketika bawahan merasa nilai keadilan dianggap diremehkan ataupun juga dilanggar, mereka bisa menggunakan komunikasi simbolik untuk mengingatkan para atasan. Nah, jadi di analisis ketiga ini aksi walkout yang dilakukan oleh box ini itu berfungsi buat bentuk koreksi moral sekaligus bukti bahwa suara kolektif dari bawahan itu tetap punya kekuatan untuk mengembalikan nilai sebuah organisasi yang hilang. Nah, kesimpulannya dari ketiga analisis ini tuh kita bisa simpulkan bahwa krisis ini tuh berawal dari 3 hal besar, yaitu ada kesalahan pemilihan saluran komunikasi vertikal, terus tuh pelanggaran etika kepemimpinan, dan juga feedback nonverbal dari bawahan yang akhirnya memperbaiki arah komunikasi organisasi. Nah, kasus MO ini tuh jadi pelanggaran penting banget karena organisasi itu bukan cuma soal transfer pesan, tapi juga tentang bagaimana pesan itu disampaikan. Apakah dengan menghormati, mendengarkan, dan memberi ruang dua arah atau tidak gitu. Nah, pemimpin yang bijak itu seharusnya bisa menegur tanpa tanpa mempermalukan. Terus mendengar tanpa menghakimi, sama berkomunikasi tanpa kehilangan empati. Karena pada dasarnya komunikasi itu bukan cuma tentang tentang kata-kata, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia lain gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.